Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran PPKN oleh saya, guru mata pelajaran Ratnowo SPD. Baiklah, kepada anak-anak semua, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kepada anak semua, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Semoga apa yang kita harapkan pada pertemuan kali ini bisa tercapai dan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa. Kepada anak-anak semua, pada saat ini kita sudah mencapai pada kompetensi dasar 3.6, yaitu fungsi dan kewenangan lembaga negara. KD ini merupakan KD yang terakhir pada semester ganjil ini, khususnya untuk kelas 10, yang mana Anda nantinya akan menghadapi ulangan akhir semester. Untuk saat ini kita fokus dulu ke kompetensi dasar, fungsi, dan kewenangan lembaga negara. Oke, kita lihat peta konsep atau materi yang akan kita pelajari nantinya. Yang pertama, kita akan mempelajari suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. Kemudian yang kedua, kita akan membahas lembaga-lembaga negara. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Karena di sini ada 3 materi, maka kita bagi menjadi 3 pertemuan. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. Namun, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita tayangkan mengenai tujuan pembelajaran pada pertemuan yang pertama ini. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, setelah pembelajaran selesai Anda bisa menjelaskan pengertian suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. Kemudian yang kedua, Anda bisa menunjukkan contoh suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. Oke, mari kita bahas mengenai yang pertama, pengertian suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. Pengertiannya, oke, yang pertama kita bahas mengenai infrastruktur politik dulu. Infrastruktur politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dalam aktivitasnya dapat berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung pada lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi dan kekuasaannya masing-masing. Jadi di sini infrastruktur politik kunci utamanya adalah merupakan lembaga kemasyarakatan. Apa maksudnya lembaga kemasyarakatan? Maksudnya adalah lembaga tersebut dalam pelaksanaan aktivitasnya itu tidak dibiayai oleh negara, maka itu dikatakan lembaga kemasyarakatan. Nanti akan kita bahas contoh-contohnya apa saja. Oke, kita lanjut contoh-contohnya mengenai infrastruktur politik.
Infrastruktur politik di Indonesia terdiri atas A. Partai politik atau political party. B. Kelompok kepentingan interest group. C. Kelompok penekan pressure group. D. Media komunikasi politik media of political communication. Yang E. Kelompok wartawan journalist group. F. Kelompok mahasiswa student group. Dan yang terakhir yang G. Tokoh politik atau political figure. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah partai politik. Pengertiannya, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, ini adalah merupakan pengertian partai politik. Nah, di bawahnya itu kita tunjukkan gambar-gambar atau contoh gambar atau logo partai politik. Oke, infrastruktur berikutnya yaitu kelompok kepentingan atau interest group. Kelompok kepentingan adalah kelompok masyarakat yang bergabung untuk kepentingan dan keuntungan warganya. Kelompok ini tepatnya menampung saran, kritik, dan tuntutan kepentingan bagi anggota masyarakat, serta menyampaikan kepada sistem politik yang ada. Adalah ini kelompok kepentingan ini misalnya di situ kita gambarkan mengenai kaum buruh atau serikat pekerja nasional. Maka mereka akan bergabung dari pekerja-pekerja atau buruh-buruh dari perusahaan ini dan seterusnya. Maka jika kebijakan pemerintah mungkin tidak sesuai dengan harapannya, maka mereka akan melakukan protes. Inilah yang dimaksud dengan kelompok kepentingan. Kepentingan siapa? Ya tentunya kepentingan para pekerja atau kaum buruh ini. Oke, kita lanjutkan, yaitu pressure group atau kelompok penekan. Kelompok penekan adalah kelompok yang melontarkan kritikan-kritikan untuk para pelaku politik lain dengan tujuan membuat dunia perpolitikan menjadi maju karena perbaikan dari kekurangan-kekurangan yang disampaikan oleh para kritikus. Jadi ini ada kelompok penekan. Kalau mungkin Anda pernah dengar mengenai kelompok 212, padahal itu adalah mengenai kejadiannya saja tanggal 2 bulan Desember tahun kemarin. Jadi mereka itu merupakan penekan, yang mana mereka menekan kebijakan pemerintah yang menurut kelompok dia itu tidak adil. Maka mereka melontarkan kritik-kritik kepada pemerintah, yang seolah-olah mereka itu menekan kepada kebijakan yang telah disampaikan oleh pihak pemerintah. Inilah yang dimaksud dengan kelompok penekan atau pressure group. Oke, kita lanjutkan, yaitu media of political communication atau media komunikasi politik. Ini adalah benda mati yang sebagai perantara penyebar dan pemberitaan. Singkat kata, alat komunikasi politik. Contohnya televisi, radio, internet,
surat kabar, demo, demonstrasi, dan lain sebagainya. Yang mana ini adalah merupakan media komunikasi atau berhubungan, baik itu pihak pemerintah ke masyarakat atau sebaliknya masyarakat ke pemerintah. Maka media ini, alatnya ini dinamakan televisi, radio, internet, dan lain sebagainya ini, atau kita kenal dengan media komunikasi. Oke, selanjutnya adalah journalism group atau kelompok wartawan. Apa itu kelompok wartawan? Adalah kelompok yang membuat berita dan memberitakan hal-hal baru tentang politik. Mereka harus mengumpulkan informasi yang sebenar-benarnya dari sumber-sumber yang tajam dan terpercaya. Karena informasi ini lalu akan disebarluaskan kepada masyarakat agar masyarakat tahu tentang perkembangan yang terjadi di dunia politik saat ini. Jadi ini adalah kelompok wartawan. Tentunya kelompok wartawan untuk negara kita ini sudah diberi kebebasan yang sangat luas, Namun keleluasan ini, maka para wartawan harus mencari informasi yang sebenar-benarnya. Dan tentunya dalam mencari informasi, mereka bebas dari tekanan-tekanan atau pengaruh-pengaruh, baik itu dari pihak negara atau pemerintah maupun dari pihak masyarakat. Jadi mereka netral. Ini juga merupakan infrastruktur politik. Ada lagi lembaga kemasyarakatan yang berhubungan dengan politik, yaitu kelompok pelajar atau student group. Apa itu student group? Adalah kelompok mahasiswa yang sedang belajar tentang politik di universitasnya. Masing-masing kelompok ini biasanya sering mengkritik tentang keadaan politik negara dengan berbagai cara. Ini adalah kelompok mahasiswa yang sering melakukan demo, yang mana mereka menerapkan ilmu yang didapat di universitasnya, seolah-olah mereka ini menentang pada kebijakan pemerintah. Ini adalah kelompok mahasiswa atau kelompok pelajar. Oke, selanjutnya yaitu adalah political figure atau figur politik, yaitu orang-orang yang lalu lalang atau yang bekerja di dunia politik dan eksis di kalangan masyarakat, berperan penting dalam mengambil keputusan-keputusan yang berpengaruh dalam suatu wilayah. Kalau figur politik adalah orang-orang yang ahli politik. Kita contohkan ini gambarnya, ini adalah Dr. Refli Harun, SH, dan seterusnya pangkatnya, kami tidak hafal. Ini adalah tokoh politik atau figur politik yang mana mereka adalah pakar ahli hukum tata negara, yang mana pendapatnya itu bisa menjadi pedoman dan bahkan masukan-masukan baik itu dari pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat. Ini semuanya adalah merupakan infrastruktur politik. Anda bisa mempelajari lebih lanjut, lebih dalam lagi dengan cara Anda ulang-ulang video ini supaya Anda lebih paham, dan tentunya Anda nanti bisa mengaplikasikan, menerapkan dalam kehidupan di masyarakat sehari-hari. Oke, kalau tadi atau di depan itu kita mengenai infrastruktur politik, lawannya adalah suprastruktur politik. Apa itu suprastruktur politik? Suprastruktur politik adalah
segala sesuatu berhubungan dengan lembaga-lembaga negara yang dalam aktivitasnya berpengaruh langsung pada sistem politik suatu negara. Artinya di sini lembaga suprastruktur politik ini adalah lembaga negara. Apa maksudnya lembaga negara? Adalah suatu lembaga yang dalam kegiatannya itu dibiayai oleh negara. Dan kita lebih enaknya, lebih mudahnya lagi, lembaga negara itu adalah suatu lembaga yang keberadaannya itu dimuat di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi mengenai namanya atau kewenangannya itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Maka itu nanti dikatakan lembaga negara. Apa contohnya yang termasuk suprastruktur politik atau lembaga negara? Oke. Yang pertama adalah MPR. Kemudian yang kedua DPR, yang ketiga DPD, yang keempat BPK, selanjutnya Presiden, yang terakhir Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Jadi contoh suprastruktur politik atau lembaga negara di Indonesia itu ada 6: MPR, DPR, DPD, BPK, Presiden, MA ataupun MK. Tentunya ini tidak asing lagi untuk anak-anakku semua. Apa itu MPR? Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan seterusnya. Ini sudah hafal semua. Mungkin sampai di sini dulu kita belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan dari saya tidak menampik kemungkinan banyak sekali kekurangan, maka saya mohon maaf, dan juga Anda juga saya persilahkan untuk mempelajari materi ini dari sumber-sumber yang lain atau tutorial yang lain, tentunya yang relevan. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.